Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Terakhir kita sampai kepada pembahasan bahwa di antara masalah ar-rabi'ah, masalah yang keempat di antara perilaku orang jahiliyah, dan ini merupakan prinsip agama mereka, yakni inna dinahum mabniun ala usulin a'zamaha at-taqlid. Sesungguhnya agama orang jahiliyah itu dibangun di atas prinsip-prinsip, dan prinsip yang terbesar ialah taqlid. Bahkan kata muallif bahwa al-qaidatul kubra, bahkan taqlid merupakan kaidah terbesar li jami'il kuffari awalihim wa akhirihim, merupakan kaidah terbesar yang dimiliki orang-orang yang ingkar kufur terhadap Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya, dari orang yang awal dan yang akhirnya. Ya, sebagaimana sebagian sudah kita sebutkan, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 23. Dan sudah sedikit kita singgung ma huwa taqlid, apa yang dimaksud dengan taqlid, sebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Taqlid yakni seorang mengikuti sebagian orang, wa in kana al-muqallid la yasluhu lil qudwah, sekalipun orang yang diikuti itu tidak pantas untuk dijadikan teladan, contoh, ya, atau tidak pantas untuk dijadikan sebagai orang yang diikuti. Ya, ma'asyiral muslimin, taklid itu berbeda halnya dengan ittiba. Ya, kalau mengikuti dalam kebaikan itu disebut dengan ittiba wa iqtida. Jadi kalau kita mengikuti orang yang baik dan memang pantas untuk diikuti, apalagi Allah Ta'ala dan Rasulnya menyuruh kita untuk mengikuti orang tersebut. Nah, mengikuti petunjuk agama orang tersebut, ajarannya, prinsipnya, karena orang tersebut di atas kebaikan, itu diistilahkan oleh para ulama dengan ittiba'.
dan iqtida, mengikuti dan mencontoh. Sebagai contoh kisah Nabi Yusuf kemarin. Bagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salam, beliau mengatakan dalam Al-Quran, Allah ceritakan surat Yusuf ayat 38, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Yusuf alaihi salam berkata, wattaba'tu, dan aku mengikuti. Ya, siapa yang diikuti? Millata abai, ajaran agama nenek moyangku. Siapa orang yang diikuti oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam dalam beragama? Ialah kakek nenek moyangnya, yaitu Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Ya. Ternyata ajaran yang diajarkan oleh nenek moyangnya adalah maka lana an nusyrika billahi min syai'. Tidak pantas bagi kami untuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Nah, jadi sekali lagi kita harus bisa membedakan para pendengar sekalian antara makna taklid dan makna ittiba' atau iqtida'. Kalau taklid mengikuti orang yang tidak pantas dijadikan contoh, karena tidak ada kebaikan padanya. Apalagi yang diajarkan adalah kejelekan, kejahatan. Yang diajarkan adalah perkara yang tidak di atas jalan Allah Azza wa Jal. Adapun kalau mengikuti nenek moyang kita yang mereka itu di atas jalannya Allah, tauhid, Islam, maka itu namanya ittiba' atau iqtida'. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Bahkan Allah Ta'ala mengingatkan, laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina amanu ma'ah. Bahkan Allah sendiri telah memberi rekomendasi, telah ada untuk kalian teladan yang baik, contoh yang baik, yang pantas kalian mencontohnya, mengikutinya pada diri Ibrahim. Perhatikan, pada diri Ibrahim. Walladzina amanu ma'ah, dan orang yang beriman bersama Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam memang ittiba', bukan taklid namanya, ittiba'. Karena mengikuti kebaikan. Contoh yang kedua, supaya tidak salah paham ini, antara taklid dan ittiba' itu berbeda. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Perhatikan di sini, orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan para sahabat al-ansar. Perhatikan ayatnya, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Perhatikan di sini, orang yang mengikuti para muhajirin dan ansar di dalam mengislamkan diri kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian dalam surat At-Taubah ayat 100. Ya, At-Taubah ayat 100. Jadi kalau kita sebagai seorang mukmin muslim itu kalau mau mengittiba, mengikuti jalannya para sahabat, para salaf, maka Allah menjamin radhiyallahu anhu, Allah akan meridhoi mereka, siapapun. Ya, termasuk harapan kita semuanya ya, bisa mengikuti kebaikan-kebaikan para sahabat muhajir dan ansar sebagai pengikut setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Sehingga kalau kita mau mengikuti mereka bi ihsan dengan cara yang baik, ya, bukan taklid namanya. Kita mengikuti keislaman para sahabat itu bukan namanya taklid. Kenapa? Benyar bukan dikatakan taklid? Karena mereka di atas kebaikan, Ustaz. Aywa, sahih. Dan kita mengikuti kebaikan. Jadi kalau kita mengikuti kebaikan para sahabat di dalam mengamalkan Islam, itu bukan namanya taklid. Sekali lagi itu namanya ittiba. Kadang kan orang, kamu jangan terlalu fanatik lah dengan sahabat. Sahabat juga manusia, begitu ya? Yes. Ya betul, sahabat itu manusia, tapi manusia yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala. Mereka dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipilih oleh Allah menjadi orang yang pertama mengenal dan mengamalkan dan memperjuangkan Islam ini. Sehingga kita disuruh mengikuti mereka. Walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Sehingga di sini kita sebagai seorang yang masih sebagai penuntut ilmu, talibul ilm, agar supaya di dalam menempuh ilmu ini juga minta bantuan kepada orang yang berilmu, ya, dalam memahami nas, dalil, ya, karena perbedaan antara taklid kepada orang alim dan isti'anah minta bantuan kepada orang alim dalam memahami dalil itu jelas berbeda. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah, wa farqun baina taqlidil alim fi jami'i ma qalahu wa bainal isti'anati bi fahmi. Fa innal awwala akhadha bi qawlihi min ghairi nadharin fi dalilin min kitabin wala sunnatin. Perhatikan kata Imam Sun'ani. Iya, karena kita tidak mungkin kenal Islam kecuali ada yang mengenalkan, kan? Iya, Ustaz. Siapa yang pertama kali mengenal Islam ini? Para sahabat, ya. Para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada ulama sesudahnya. Kita sebagai seorang muslim yang sudah 1420 berapa sekarang? 34, Ustaz. Nah, sudah lama ya. Iya. Ini sangat membutuhkan bimbingan orang yang mengenal agama. Nah, ketika kita memahami agama dengan mengikuti para ulama yang lurus pemahamannya, itu kita harus bisa membedakan antara taklid dan isti'anah bihim. Taklid dan minta bantuan orang yang berilmu untuk memahamkan kita kepada agama ini. Kata Imam Sun'ani, dan perbedaan antara taklid kepada orang alim, yaitu taklid kepada orang alim pada seluruh apa yang diucapkan, dan perbedaan antara isti'anah, meminta pertolongan, dengan pemahaman para ulama. Yang namanya taklid, kata Imam Sun'ani, akhadha biqauli min ghairi nadhar. Taklid itu mengambil ucapan orang alim tanpa meneliti, ya. Tanpa meneliti fi dalilin, di dalam dalil yang dipakai, min kitabin wala sunnah, baik dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu taklid namanya. Orang bila mengatakan pasrah, pasrah bongkoan, ya, mau bener mau salah derek saja, gitu ya. Itu monggo mau ditarik kemana, tanpa kita mau meneliti dan menelusuri dalil yang dipakai. Itu namanya taklid. Tetapi isti'anah bifahmihim, minta bantuan, pertolongan orang yang alim, bimanzilatid dalil fit tariq. Itu gambarannya seperti orang berjalan dan ulama sebagai penuntun.
Ya. Jadi kita minta orang alim itu fahuwa dalilun ila dalilin, sebagai penunjuk yang bisa menunjukkan kepada dalil. Ya. Jadi kita menjadikan ulama itu sebagai petunjuk yang bisa menunjukkan kepada dalil yang benar. Itulah namanya isti'anah kepada ulama. Iya, jadi ulama itu barakallahu fikum butuh sekali, kita membutuhkan mereka karena mereka yang akan menuntun kepada pemahaman yang sahih. Ya, kalau sekiranya apa yang disebutkan itu diketahui sebagai ucapan yang tidak sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, maka jangan sampai kita mau dituntun kepada sesuatu yang menyimpang. Kita harus kembali kepada pokok pegangan hidup kita, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa dipahami ini penyiar perbedaan antara apa tadi? Taklid dan isti'anah dengan orang alim. Ya. Oleh karena itu kita harus bisa membedakan. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, di sini Syekhul Islam rahimahullah membawakan dalil-dalil tentang jeleknya atau tentang keadaan orang jahiliyah dalam melakukan taklid. Surat Al-Baqarah 170. Al-Baqarah 170. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun." Ya. Dan apabila dikatakan, Al-Baqarah 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ya, mereka yang dimaksud kata Ibnu Katsir al-kafarah minal musyrikin. Yang dimaksud apabila dikatakan kepada mereka, ini orang-orang kafir musyrik. Ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Maksudnya diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Iya, ikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Qalu, orang jahiliyah menjawab, lebih tepat membantah ya. Ketika disuruh ikuti ajarannya Rasul Muhammad SAW, tinggalkan agama kalian yang dibangun di atas kebodohan. Apa jawaban kaumnya? Bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Bahkan kami nattabi' mengikuti, ma alfayna ay ma wajadna, apa yang sudah kami dapatkan, 'alaihi aba'ana, yang kami dapatkan dari ajaran nenek moyang kami. Kata Ibnu Katsir, ay min ibadatil asnam, seperti beribadah menggunakan patung, wal andad, membuat tandingan bagi Allah. Katanya Allah punya anak perempuan, ya, katanya Allah Ta'ala itu butuh perantara dari patung-patung orang soleh. Itu ajaran nenek moyang mereka. Tapi bukan nenek moyang mereka Nabi Ibrahim, yaitu Amr bin Luhai, yang sudah kita sebutkan pada awal pembicaraan tentang keadaan orang jahiliyah. Sampai orang jahiliyah mengatakan, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Sekalipun bapak-bapak mereka yang mereka ikuti, ya, walaupun bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka itu Allah sifati dengan sifat apa? La ya'qiluna syai'a, tidak berakal sedikit pun.
wala yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Ai laisa lahum fahmun wala hidayah, sekalipun nenek moyang mereka itu tidak dapat pemahaman yang benar dan petunjuk dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, itulah sifat orang-orang jahiliyah, taklid dengan ajaran nenek moyang, tidak mau bergeser, tidak mau menerima perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya semata-mata pokoknya sudah cukup apa yang sudah ada yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Sehingga inilah yang namanya taklid, orang yang tidak berakal. Ngikuti orang berakal kira-kira gimana? Kalau mengikuti orang berakal mungkin bisa selamat ya. Iya. Tapi kalau mengikuti orang tidak berakal, padahal kita berakal, gimana kira-kira? Celaka, Ustaz. Nah, celaka. Apalagi mengikuti orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Nah, ini lebih celaka lagi. Sehingga inilah yang namanya taklid. Taklidul a'ma. Taklid buta. Mengikuti orang tidak berakal, mengikuti orang yang tidak dapat petunjuk. Ya, ini orang tidak pantas dijadikan contoh, Itulah namanya ta'assub. Ta'assub, fanatik. Pokoknya jadi akal tertutup kalau orang sudah taklid. Orang sudah taklid, akalnya apa? Tertutup. Iya. Kalau sudah tertutup, ya akal sehatnya tidak berfungsi. Maka dikatakan oleh Ibnu Hazm, al-muqallid radin ayuh bina aqlah. Orang yang taklid itu orang yang ridho untuk menyimpan akalnya, menyimpan atau menukar akal sehatnya dengan akal tidak sehatnya. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, at-taqlidu yurithu illa baladah. Taklid itu akan mewariskan baladah, ketololan. Tolol itu apa ya? Tolol itu apa ya? Ya, tolol itu di atas bodoh ya. Iya. Bukan sekedar bodoh. Kalau gurunya mengatakan kambing itu terbang di angkasa, ya fatwa keluar kambing terbang di angkasa. Kira-kira mungkin ada tak kambing terbang? Yang terbang kambing atau kupu-kupu? Kupu-kupu sih. Tapi karena mungkin dia sudah kadung taklid ya, kalau gurunya atau mungkin yang dia kagumi tadi berfatwa, pokoknya kambing terbang. Tidak mau kambing, tidak punya siapa terbang, dibela mati-mati ya. Nah itulah melahirkan baladah, sikap orang itu hilang akal sehatnya. Iya. Sehingga berbahaya sekali kalau orang itu memiliki sifat taklid tanpa memandang, meneliti dalil yang sahih, bagaimana bimbingan para ulama yang sahih dalam memahami dalil tersebut. Baik, itu surat Al-Baqarah ayat 170. Masih ada waktu punya? Masih, Ustaz. Satu ayat lagi apa ya? Iya, tafadhol. Iya. Kemudian Syekhul Islam membawakan dalil berikutnya, wa idza, surat Luqman ayat 21. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Allah Ta'ala menceritakan masih sifat orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah telah turunkan. Apa itu? Kata Syekh Shalih Fauzan, maksudnya Al-Qur'an. Ikutilah Al-Qur'an. Qalu, bahkan mereka menjawab,
bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Bahkan kami mengikuti apa yang telah ada pada nenek moyang kami. Awalau kana syaitanu, sekalipun setan yad'uhum, mengajak ya mereka ila adzabis sa'ir, menuju neraka sa'ir. Surat Luqman ayat 21. Awalau kana asy-syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir, maka di sini barakallahu fikum Allah Ta'ala menceritakan orang-orang musyrikin ketika diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Al-Quran, ya, tapi mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul tersebut, kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, kepada Tauhid. Mereka taklid, ya, bahkan mereka sekalipun setan mengajak neraka sa'ir kepada bapak-bapak mereka, mereka mau ikut. Ini akal sehat atau akal tidak sehat ini? Tidak sehat. Nah, ini kalau sudah taklid memang seperti itu, membabi buta. Maka lihatlah bagaimana Nabi SAW menawarkan Islam kepada pamannya, yakni ketika paman beliau di saat sedang sakaratul maut, yakni Abu Thalib. Beliau mengatakan, "Qul la ilaha illallah." Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatun uhaju laka biha indallah. Kalimat ini saya akan gunakan untuk membela kamu di sisi Allah. Tapi lihat Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah engkau wahai Abu Thalib sudah tidak suka dengan ajaran-ajaran nenek moyang kita, baik kita, yaitu Abdul Muthalib? Begitu. Jadi suruh taklid sama baik. Pokoknya ikuti aja baik. Ya, mbah-mbah kita itu ikuti aja. Jangan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhirnya Abu Thalib ya memilih agamanya Abdul Muthalib, menyembah berhala, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Ini akibat taklid ya kepada orang yang tidak pantas untuk diikuti ya. Itulah keadaan orang-orang jahiliyah dulu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita harus memahami bahwasanya jalan Allah Ta'ala adalah mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatannya waktu sudah habis. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah sampai pada surat Luqman ayat ke-21. Bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang jahiliyah. Agama mereka itu adalah taklid, mengikuti orang tidak pantas untuk diikuti. Semoga apa yang kita kaji bisa menjadi amal soleh bagi kita semuanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.